Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadal muttaqina as-siratal mustaqim wa faddalahum bil fawzil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan afdhalul mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin bil qalbil halim wa alihil mahbubi wa ashabihil mamduhin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa najal muti'un. Faqala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih sampai hari ini memberikan limpahan rahmat hidayahnya kepada kita. Di antara nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan lain sebagainya. Ini adalah nikmat-nikmat yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita yakin dan percaya tanpa adanya nikmat-nikmat ini kita pasti tidak akan bisa untuk melangkahkan kaki atau mengayunkan tangan kita untuk datang ke tempat ini untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat ini kepada kita, maka janganlah kita sia-siakan untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang kita nantikan syafaatnya yaumil qiyamah kelak. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, wujud dari rasa syukur terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, yaitu dengan selalu bertakwa kepada Allah, yaitu dengan cara selalu menjalankan perintah-perintahnya dan selalu menjauhi larangan-larangannya. Kemudian menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah juga harus dengan rasa penuh dengan keimanan yang tinggi bahwa tidak ada satupun yang berhak disembah di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga harus diiringi dengan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diri kita akan merasa malu jika enggan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pula rasa takut, karena di balik perintah Allah pasti ada akan yang ditimpakan ketika kita enggan menjalankan perintah-perintah Allah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, jika ketakwaan ini sudah
tertanam dan mendarah daging di dalam diri kita, yakinlah terhadap janji Allah yang akan memberikan kepada kita berupa kelapangan dan keberkahan rizki, kemudahan dalam segala urusan, serta jalan keluar atau kemudahan terhadap persoalan kehidupan yang kita jalani dan yang kita dapatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Talaq, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan membukakan jalan keluar baginya. Lalu dilanjutkan dengan firman Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan dia memberikan rezekinya dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang dan menilai seseorang dari mana dia berasal, dari suku apa dia berasal, atau dari kepemilikan harta, atau dari kedudukan, pangkat maupun jabatan. Begitu pula dari rupa maupun paras seseorang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menilai kita dari ketakwaan yang kita miliki. Tanpa disangka-sangka, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di hari Idul Adha, atau dalam istilah lainnya juga dikenal dengan Udhiyah, yang artinya hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan ibadah sembelihan hewan kurban yang kita laksanakan sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Oleh karena itu di dalam surat Al-Kautsar ayat pertama, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Idul Adha merupakan ibadah sembelihan hewan kurban atas rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, yang diawali dengan sholat 2 rakaat seperti yang telah kita lakukan pagi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala dilanjutkan dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Selain dari ayat di atas, syariat Idul Kurban juga dapat kita lihat pada surat Al-Hajj ayat 36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. فاذكروا اسم الله عليها صاف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Yang artinya, dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur.
Quran surat Al-Hajj ayat 36. Selain Al-Quran seperti yang disebutkan pada dua ayat di atas, tata pelaksanaan ibadah kurban juga didasari oleh hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan salah satu dari hadisnya memberikan peringatan bagi kita yang enggan untuk menjalankan ibadah kurban. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak mau menyembelih kurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Dari hadis di atas setidaknya memberikan sinyal yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ibadah kurban itu untuk kita laksanakan. Oleh karena itu, khatib mengajak kita semuanya, kalau pada saat kita tidak mampu untuk berkurban, maka setelah ini marilah kita niatkan dan membulatkan tekad untuk melaksanakan ibadah kurban untuk tahun besok. Kita harus menargetkan dan memaksakan diri kita, tahun depan saya harus bisa berkurban. Kalau tidak bisa kita lakukan secara tunai, maka dapat kita lakukan dengan cara membayarnya secara berangsur-angsur, sebab dia merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kiamat nanti Allah akan memberikan syafaat bagi mereka yang mau berkorban. Selain daripada itu, ibadah kurban juga termasuk ibadah yang paling utama. Sisi keutamaannya pada kita adalah dengan bersandingnya dua perintah, yaitu perintah sholat dan perintah berkurban sekaligus dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Walhasil, sholat dan penyembelihan hewan kurban adalah ibadah yang paling utama yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga menegaskan ibadah harta benda yang paling mulia adalah menyembelih kurban, sedangkan ibadah badan yang paling utama adalah mengerjakan sholat. Jamaah sholat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, yakinlah ibadah kurban yang kita kerjakan ini tidak akan membuat kita rugi, tidak akan membuat kita miskin. Yakinlah Allah pasti akan memberikan balasan di dunia maupun di akhirat nanti. Amin, amin. Berupa keselamatan, keberkahan bagi kita yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat iri, dengki, kikir, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه
وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والحمد لله رب العالمين عباد الله